menganalisa bentuk komunikasi nonverbal Capres nomor 1 Anies Baswedan. Bahasa tubuh. Dalam debat Capres kemarin, Anies Baswedan sering menatap lawan bicaranya dengan penuh perhatian untuk menunjukkan bahwa ia serius dalam mendengarkan dan menghargai argumen lawannya. Pentingnya bahasa tubuh terlihat dalam gerakan membasahi bibir yang kerap Anies tampilkan. Kemudian menjelaskan bahwa gestur ini dapat memiliki berbagai makna tergantung pada konteksnya. Bisa kita lihat di gambar berikut. Kedua, ada parabahasa. Dalam debat Capres kemarin, Anies Baswedan menggunakan parabahasa yang jelas dan tegas. Ia berbicara dengan suara yang lantang dan jelas, dan ia sering menggunakan intonasi yang tinggi untuk menekan poin-poinnya. Volume suara yang lantang dan jelas menunjukkan bahwa seseorang percaya diri dan yakin dengan apa yang dikatakannya. Intonasi yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa seseorang yakin dengan apa yang dikatakannya dan ingin menarik perhatian lawan bicaranya. Bisa dilihat di gambar berikut. Ketiga, ada penampilan fisik. Dalam debat Capres kemarin, Anies Baswedan tampil rapi dan profesional. Ia mengenakan setelan jas dan dasi berwarna gelap, serta rambutnya disisir rapi. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang percaya diri dan profesional. Anies fokus mencitrakan diri sebagai seorang intelektual. Hal itu tercermin dari berbagai paparan data. Bisa dilihat di gambar berikut. Keempat, orientasi ruang dan jarak. Dalam debat Capres kemarin, Anies Baswedan menjaga jarak yang nyaman dengan lawan bicaranya. Ia tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak terlalu jauh. Hal ini menunjukkan bahwa ia menghormati lawan bicaranya dan tidak ingin membuat mereka merasa tidak nyaman. Gerakan tangan mengulurkan ke depan dan menariknya kembali menandakan ada jarak antara Pak Anies dan penonton. Bisa dilihat di gambar berikut. Berikutnya ada konsep waktu. Dalam debat, Pak Anies Baswedan cenderung menggunakan waktu dengan bijaksana. Dia memanfaatkan durasi yang diberikan untuk menyampaikan poin-poinnya secara jelas dan tajam. Beliau selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam pemaparan argumennya. Terbukti dia hampir tidak pernah lewat dari waktu yang telah ditentukan. Selalu saja cukup dan ditutup dengan kata terima kasih. Hal ini sangat mencerminkan konsep waktu yang sangat baik sekali dari seorang calon presiden. Bisa dilihat di gambar berikut. Berikutnya, dalam debat Capres kemarin, Anies Baswedan menggunakan diam dengan efektif. Ia sering menggunakan diam untuk menekan poin-poinnya atau untuk menunggu lawan bicaranya selesai berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang percaya diri dan yakin dengan apa yang dikatakannya. Ketika ada yang sedang berbicara, beliau diam sambil tersenyum dan mengepalkan tangan di depan. Dengan sikap tersenyum dan mengepalkan tangan di depan menunjukkan sikap sopan santun dan menghargai akan sesama sikap diam Pak Anies pada debat kemarin menunjukkan atau melambangkan sikap positif. Bahkan saat diam, Anies menunjukkan bentuk sportivitas dan apresiasi yang besar dengan tepuk tangan. Bisa dilihat di gambar berikut. Kesimpulannya, secara keseluruhan, komunikasi nonverbal Anies Baswedan dalam debat Capres kemarin dapat dinilai positif. Ia menggunakan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah, parabahasa yang jelas dan tegas, serta penampilan fisik yang rapi dan profesional. Selain itu, ia juga menggunakan konsep waktu yang efisien dan diam dengan efektif.